Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kami hancurkan kepada Zat yang Maha Perkasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami. Untuk kali ini saya akan membahas tentang talak. Salawat serta salam tak lupa kami ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kepaduan kita kepada Allah yang dalam memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikatnya. Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kesehatan. Hal yang terkait dengan kebersihan disebut at-thaharah. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, thaharah merupakan salah satu tindakan preventif berguna untuk menjaga dan menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. Sebagian dari amalan-amalan dan kewajiban-kewajiban syar'i tidak dianggap sah kecuali jika dilakukan dengan bersuci, thaharah, dan menurut agama Islam. Sebagian dari sesuatu adalah tidak suci sehingga senantiasa atau dalam kondisi-kondisi tertentu harus dihindari. Dalam Islam, menjaga kesucian dan kebersihan termasuk bagian dari ibadah dengan bentuk qurbah, bagian dan tak budi. Hal itu merupakan kewajiban yang berkedudukan sebagai kunci dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talak sesuai dengan surah At-Talaq ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumul nisaa faghliquhunna li'iddatihinna wa khudu iddat qaliduhuna liidakina wa asu idah wa taquluha rabbakum la tukhrijuhuna mim buyutina wa la yarujna ila ayyakina bifahisyatim buwayina wa tilka fudulullah wa mayyata da kudu dafagol golama nafsa la kahri la akhroha yuhsi bada za'alika amro, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia adalah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru.
Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Yazid Abu Rukanah menalak istrinya Ummu Rukanah, kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata, "Ya Rasul, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang." Ayat ini At-Talaq 1 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah, tapi dilarang. Menurut Az-Zahabi, isnad hadis ini lemah dan isi beritanya salah karena peristiwa Abdul Yazid terjadi sebelum Islam sampai kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Qatadah yang bersumber dari Anas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Mushir yang bersumber dari Ibnu Sirin, tetapi keduanya mursal, bahwa Rasulullah SAW menalak istrinya yang bernama Hafsah. Ia pun pulang kepada keluarganya. Ayat ini At-Talaq ayat 1 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar memberi nafkah kepada Hafsah sampai habis masa iddah. Kan dikatakan oleh Jibril agar Rasulullah SAW rujuk kembali karena Hafsah termasuk wanita ahli saum dan bangun malam. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Tuqatil bahwa ayat ini At-Talaq kurung berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin Al-Has Tufail bin Al-Haris. Demikian pengertian dari talak yang sesuai dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran surah At-Talaq ayat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.